Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul sistem input atau output. Oke, pertama-tama kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Rizky. Nama saya Tirawati. Saya Nandika. Saya Alfiansa. Dan Ika sedang sakit. Oke, kita langsung ke slide saja. Apa itu sistem komputer? Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Perangkat keras atau input output terdiri beberapa jenis perangkat input output seperti perangkat penyimpanan, disk, perangkat transmisi, network, dan modem, perangkat tanpa dengan pengguna, screen, keyboard, dan mouse. Perangkat tersebut dikendalikan oleh instruksi input dan output. Alamat-alamat yang dimiliki oleh perangkat akan menggunakan direct input output, instruksi, dan memori method. Perangkat keras input output, beberapa konsep yang umum digunakan ialah port, bus, access, dan kendali post adapter. Port ialah koneksi yang digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi dengan mesin. Bus ialah koneksi yang menghubungkan beberapa perangkat menggunakan kabel. Pengendali ialah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan perangkat. Perangkat input output dapat dibagi secara umum menjadi 2 kategori, yaitu perangkat blok device, dan perangkat adapter device. Perangkat blok mempunyai informasi dalam sebuah blok, ukurannya tertentu dan memiliki alamat masing-masing. Umumnya blok berukuran antara 512 byte dan sampai 32.768 byte. Keuntungan dari perangkat blok ini mampu membaca atau menulis setiap blok secara independen. Disk merupakan contoh perangkat blok yang paling banyak digunakan. Perangkat input output, tipe lain perangkat input output ialah perangkat karakter. Perangkat karakter mengirim atau menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Tipe ini tidak memiliki alamat dan tidak memiliki kemampuan secara printer dapat menentukan jaringan berupa contoh perangkat jenis. Beberapa perangkat tidak mempunyai kriteria tersebut. Contohnya blok yang tidak memiliki alamat dan juga tidak mengirim dan menerima barisan karakter yang lakukan hanya menimbulkan instruksi dalam jangka waktu tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah peralatan input. Alat input dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu alat input langsung dan tidak langsung. Bila terminal dihubungkan dengan pusat komputer yang letaknya jauh dari terminal melalui alat komunikasi, maka disebut dengan nama remote job entry atau RJE, terminal atau remote base terminal. Alat input langsung terdiri dari beberapa golongan, yaitu keyboard, pointing device, scanner, voice recognize. Alat input tidak langsung terdiri dari key to card, key to tape, key to disk. Selanjutnya, input hardware digunakan untuk mentransmisikan data ke processing dan storage hardware. Peralatan yang paling populer untuk memasukkan data yaitu kombinasi antara keyboard dan layar monitor, dan input hardware lainnya yaitu mouse, scanner, voice recognition, handwriting device, mesin data input misalnya modem, light pen, dan barcode reader. Voice recognition device dipakai untuk memasukkan suara manusia ke dalam sinyal interpreter. Handwriting recognition device digunakan untuk memasukkan data dengan cara menulis pada elektronis yang sensitif. Modem merupakan salah satu jenis alat input data untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain melalui jaringan telepon. Lalu di sini ada juga gambar daripada peralatan itu sendiri. Ada keyboard dihubungkan ke komputer dengan sebuah kabel yang terdapat pada keyboard. Yang kedua ada mouse, dan yang ketiga ada scanner. Lalu ada output device. Output yang dihasilkan dari proses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan,
huruf, angka, simbol khusus, image dalam bentuk grafik atau gambar, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau mesin readable font. Lalu selanjutnya ada peralatan output dapat berupa satu handcopy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Lalu yang selanjutnya adalah soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Satu printer, dua web plotter. Web plotter digunakan untuk tujuan ilmiah dan rekayasa. Salah satu aplikasi khususnya adalah CAD, di mana desain mesin atau arsitektural diciptakan oleh komputer dan dikeluarkan, yaitu outputnya pada web plotter. Yang ketiga ada monitor. Selanjutnya bus. Struktur logik komputer pribadi memiliki sebuah bus tunggal yang digunakan untuk menghubungkan CPU, memori, dan piranti-piranti input-output. Sebagian besar sistem memiliki dua bus atau lebih, dan bus kecepatan tinggi untuk papan-papan input-output modern, dan bus kecepatan rendah untuk papan input-output yang lebih lama. Masing-masing piranti input-output terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada bagian yang memuat sebagian besar elektronik yang disebut dengan kontrol. Yang kedua ada bagian yang memuat piranti input-output, misal display. Selanjutnya ada pengontrol. Memiliki tugas untuk mengontrol piranti input output dan menangani akses bus untuk piranti input output tersebut. Memilah aliran-aliran bit menjadi satuan-satuan dan menuliskan setiap satuan ke dalam memori. Sebuah satuan adalah satu word atau lebih. Dapat melakukan akses memori langsung dengan satu sistem akses yang dilakukan oleh sebuah pengontrol untuk membaca dan menuliskan data pada atau dari memori tanpa intervensi CPU. Selanjutnya ada interrupt handler. Apabila suatu transfer selesai, maka pengontrol biasanya menyebabkan suatu interrupt yang memaksa CPU untuk menunda menjalankan programnya dan mulai menjalankan prosedur khusus yang disebut interrupt handler. Interrupt handler adalah kondisi di mana CPU menunda program yang sedang dijalankan dan berganti menjalankan program khusus pada saat akses memori langsung sedang berlangsung dan meminta interrupt. Selanjutnya ada macam bus. Yang pertama ada bus arbiter, yaitu sebuah chip yang menentukan untuk mendapatkan giliran pertama penggunaan bus. Yang kedua adalah bus ISA, Industri Standard Architecture, adalah suatu rancangan komputer yang tetap mempertahankan bus PC lama. Selanjutnya ada bus EISA, Extended ESA, adalah suatu rancangan komputer yang menggunakan bus multiple di mana salah satu busnya adalah bus ISA. Yang keempat ada bus PCI atau Peripheral Component Interconnect, suatu rancangan komputer yang dapat digunakan dalam banyak konfigurasi dan memiliki sebuah penghubung kepada bus ISA. Selanjutnya ada modul dan fungsi modul input dan output. Yang pertama ada modulnya. Yang pertama ada interface dengan CPU dan memori. Yang kedua interface ke satu atau lebih peripheral. Yang kedua ada fungsi modul, yaitu kontrol dan timing, komunikasi CPU, device untuk komunikasi, data buffering, dan deteksi error. Selanjutnya ada langkah-langkah penanganan input-output. Yang pertama, CPU mengecek status modul, input-output device, input-output modul mengirimkan statusnya, kemudian jika ready, CPU meminta transfer data, lalu input-output modul transfer data ke CPU dalam variasi input yang diinginkan. Langkah-langkah penanganan input-output. Yang pertama, CPU mengecek status modul. Yang kedua, modul mengirimkan statusnya. Yang ketiga, jika ready, CPU meminta transfer data. Selanjutnya, modul mengambil data dari device. Yang terakhir, modul transfer data ke CPU dalam versi output yang diinginkan. Lalu, selanjutnya ada input-output program. Pada input-output program, data saling dipertukarkan antara prosesor dengan modul. Ketika prosesor sedang mengeksekusi program dan menemukan instruksi yang berkaitan dengan input-output, maka prosesor akan mengeksekusi instruksi itu untuk mengeluarkan perintah ke modul input-output yang sesuai. Modul akan membentuk tindakan yang diminta, kemudian menetapkan bit-bit yang sesuai dalam register status input-output. Modul input-output tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengingatkan prosesor. Dalam keadaan tertentu, modul input-output tidak menginterupsi
prosesor. Yang selanjutnya ada input-output interrupt driven. Prosesor mengeluarkan perintah input-output, dilanjutkan dengan mengeksekusi instruksi yang lain dan diinstruksi oleh modul input-output ketika instruksi tersebut telah selesai dilaksanakan. Lalu pada akhirnya setiap siklus instruksi, prosesor memeriksa instruksi ketika instruksi terjadi dari modul input-output terjadi. Prosesor menyimpan konteks program yang sedang berlangsung dan memproses input dan melanjutkan eksekusi. Yang selanjutnya itu Direct Memory Access atau DMA. Pada metode ini, modul input output dan memori utama saling bertukar data secara langsung tanpa melibatkan prosesor dengan tabel, keterangan, transfer input output ke dalam memori melalui proses, tindakan instruksi input output terproses, penggunaan instruksi input output instruction driven. Yang kedua itu keterangan transfer memori input output ke memori, tindak ada instruksi tidak ada, penggunaan instruksi direct memory access. Direct memory access atau DMA digunakan untuk input output device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi. Device controller memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Interrupt hanya terjadi tiap blok, bukan tiap word atau byte data. Seluruh proses DBMA dikendalikan oleh sebuah controller bernama DBMA controller atau DBMA-C. DBMA controller mengirimkan atau menerima sinyal dari memori dan input-output device. Yang kedua yaitu proses hanya mengirimkan alamat data awal, tujuan data, panjang data ke DBMA controller interrupt pada prosesor hanya terjadi pada saat proses transfer selesai. Hak terhadap penggunaan bus memori yang diperlukan DBMA controller didapatkan dengan bantuan bus arbiter yang dalam PC sekarang berupa chipset North Bridge. Interfacing input ataupun output. Suatu alat yang digunakan untuk menghubungkan suatu pirati dengan CPU melalui bus. Fungsi umum mensinkronkan data transfer antara CPU dan pirati input output. Yang selanjutnya interfacing input output. Detail dan fungsinya menyediakan status pirati input output sebagai CPU. Yang kedua memiliki kemampuan instruksi atau DBMA. Yang ketiga mampu mentransfer instruksi CPU ke pirati. Yang keempat mampu berfungsi sebagai buffer storage data transfer. Yang kelima mampu melakukan pengujian kesamaan data. Yang keenam mampu mengdekode dan mengkode data. Yang selanjutnya memiliki fasilitas khusus seperti konversi data paralel ke serial, encoding karakter, FI, F2, backspace, delete dan lain-lain. Dan yang terakhir menyediakan sinyal status operasi. Interface input ataupun output. Yang pertama komponen utamanya yaitu device department, yang kedua yaitu device independent, yang kedua yaitu struktur interface. Yang pertama register dan yang kedua adalah bus. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan di kolom komentar saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya disimpan saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.